Selanjutnya, konsep dasar just-in-time atau JIT. Nah, konsep just-in-time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi. Nah, sehingga akan dapat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang, penyimpanan barang, atau stocking cost. Konsep just-in-time ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang memakai metode harga pokok Black Flash untuk persediaannya. Perbedaan sistem JIT dengan sistem tradisional. Yang pertama, sistem JIT menggunakan sistem tarikan atau pull system. Sistem tarikan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasar atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen dari eksternal. Sedangkan sistem tradisional menggunakan sistem dorongan. Sistem dorongan adalah sistem penunjukan aktivitas-aktivitas berdasarkan dorongan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya. Pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas produksi, dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan. Yang kedua, sistem JIT menggunakan persediaan yang tidak signifikan. Karena JIT menggunakan sistem tarikan, maka dapat mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit dan bahkan mencita-citakan nol. Sedangkan sistem tradisional persediaannya signifikan. Dalam sistem tradisional, karena menggunakan sistem dorongan, maka persediaan jumlahnya signifikan sebagai akibat jumlah kebutuhan produksi, jumlah produk yang diproduksi melebihi permintaan konsumen dan perlu adanya persediaan penyangga. Yang ketiga, basis pemasok dari sistem JIT hanya menggunakan pemasok dalam jumlah sedikit untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah, memperoleh bahan yang bermutu tinggi dan berharga murah. Sedangkan sistem tradisional basis pemasok banyak. Sistem tradisional menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik. Tapi akibatnya banyak aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah, dan untuk memperoleh harga yang lebih murah harus dibeli bahan dengan jumlah yang banyak atau mungkin dengan mutu yang lebih rendah. Nah, selanjutnya yang keempat, pada sistem JIT, kontrak jangka panjang dengan pemasok. JIT menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasoknya guna membangun hubungan baik yang saling menghubung, yang saling menguntungkan, sehingga dapat dipilih pemasok yang memasok bahan berharga murah, bermutu tinggi, berkinerja pengiriman tepat waktu dan jumlahnya, serta dapat mengurangi frekuensi pemesanan. Sedangkan tradisional kontrak jangka pendek dengan pemasok. Sistem tradisional menerapkan kontrak-kontrak jangka pendek dengan banyaknya pemasok, sehingga memperoleh harga murah harus dibeli dalam jumlah yang banyak atau mungkin mutunya rendah. Yang kelima, pemanufakturan berstruktur seluler. Pada sistem JIT, struktur seluler dalam JIT adalah pengelompokan mesin-mesin dalam satu keluarga, biasanya ke dalam struktur semilingkaran atau huruf U, sehingga satu sel tertentu dapat digunakan untuk melakukan pengolahan satu jenis atau satu keluarga produk tertentu secara berurutan. Setiap sel pemanufakturan pada dasarnya merupakan pabrik mini atau pabrik di dalam pabrik. Penggunaan struktur seluler ini dapat mengeliminasi aktivitas, waktu, dan biaya yang tidak bernilai tambah. Sedangkan pada sistem tradisional, pemanufakturan berstruktur departemen. Sistem departemen adalah struktur pengolahan produk melalui beberapa departemen produksi sesuai dengan tahapan-tahapan, dan memerlukan beberapa departemen jasa yang memasok jasa bagi departemen produksi. Akibatnya, struktur departemen menimbulkan aktivitas-aktivitas serta waktu dan biaya-biaya tidak bernilai tambah dan jumlahnya besar. Yang keenam, karyawan berkeahlian ganda pada sistem JIT yang menggunakan sistem tarikan waktu atau bebas.
harus digunakan oleh karyawan struktur seluler untuk berlatih agar berkeahlian ganda sehingga dalam bidang-bidang jasa tertentu, misalnya seperti pemeliharaan, pencegahan, reparasi, bentuk, dan inspeksi mutu. Sedangkan sistem tradisional karyawan terspesialisasi. Sistem karyawan terspesialisasi berdasarkan departemen tempat kerjanya, misalnya departemen produksi atau departemen jasa. Karyawan pada departemen jasa terspesialisasi pada aktivitas penanganan bahan, listrik, resparasi, dan pemeliharaan. Karyawan pada departemen produksi terspesialisasi pada aktivitas pencampuran, peleburan, pencetakan, perakitan, dan penyempurnaan. Yang ketujuh, jasa terdesentralisasi, itu pada sistem JT tradisional berdasar pada sistem spesialisasi, sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa. Sedangkan sistem tradisional, jasa tersentralisasi pada sistem tradisional mendaftar pada sistem spesialisasi, sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa. Yang kedelapan, keterlibatan karyawan tinggi. Itu dalam sistem JT, manajemen harus dapat memberdayakan para karyawannya dengan cara melibatkan mereka atau memberi peluang pada mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. Menurut pandangan JT, peningkatan keberdayaan dan keterlibatan karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya secara menyeluruh. Para karyawan dimungkinkan untuk membuat keputusan mengenai bagaimana pabrik beroperasi. Sedangkan pada sistem tradisional, keterlibatan karyawan sangat rendah. Dalam sistem tradisional, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan relatif rendah karena karyawan fungsinya melaksanakan perintah atasan. Yang kesembilan, gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas pada sistem JT. Pada sistem JT memerlukan keterlibatan karyawan sehingga mereka dapat diberdayakan. Maka gaya manajemen yang cocok untuk ini adalah sebagai fasilitator dan bukanlah sebagai pemberi perintah. Sedangkan pada sistem tradisional, gaya manajemen sebagai pemberi perintah adalah pada umumnya menggunakan gaya manajemen sebagai atasan karena fungsinya yang utama adalah memerintah para karyawannya untuk melaksanakan kegiatan. Yang terakhir, pada sistem JT itu menggunakan sistem TQC atau Total Quality Control. Pada sistem ini merupakan pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambungan dan tiada akhir untuk menyempurnakan mutu agar tercapai kerusakan nol atau bebas dari kerusakan. Produk rusak harusnya dihindari karena dapat mengakibatkan penghentian produksi dan ketidakpuasan konsumen. Sedangkan di sistem tradisional itu menggunakan AQL atau Accepted Quality Level. Dalam sistem tradisional ini adalah pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan, namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada konsep backflush costing. Backflush costing atau backflushing adalah metode pengumpulan biaya produksi dengan menghilangkan sebagian ayat jurnal terkait dengan tahap-tahap mulai dari pembelian bahan baku sampai dengan penjualan barang jadi. Selanjutnya, hubungan just in time dengan backflush costing. Nah, hubungannya yaitu dalam konsep backflush costing bisa diterapkan konsep just in time, yang mana konsep ini sasarannya adalah untuk meminimalkan persediaan dalam melakukan proses produksi, seperti meminimalkan bahan baku, barang dalam proses produksi, dan barang jadi. Bahkan jika memungkinkan, persediaannya nol atau zero inventory. Sesuai dengan konsep backflush costing, yaitu mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksinya yang sangat cepat dan memendekkan arus biaya produksi. Dengan diterapkan
diterapkannya konsep just in time dalam backflash costing, proses produksi menjadi lebih cepat, sehingga lama waktu pemrosesan mulai dari bahan baku diproses hingga produk terselesaikan akan berkurang menjadi beberapa bulan, minggu, atau bahkan dalam hitungan jam. Nah, sesuai dengan tujuan just in time adalah untuk mengurangi biaya waktu atau siklus total, terutama waktu proses yang signifikan dalam produk. Selanjutnya, analogi dasar dari akuntansi keuangan. Dalam perhitungan biaya, Blackfoots menentukan sebagian atau semua elemen biaya dari setelah produksi selesai. Ada dua metode persediaan yang berbeda yang digunakan oleh perusahaan non-manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Yang pertama, metode perpetual. Akun persediaan barang dagang didebit untuk setiap pembelian barang dan dikredit untuk HPP dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam akun persediaan sehingga tersedia catatan perpetual dari biaya barang dagang yang terdapat dalam persediaan. Sedangkan metode periodik membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagang tidak berubah selama periode akuntansi. Nah, penyesuaian di akhir periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. HPP untuk periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Ini untuk sistem periode. Hal ini dilakukan dengan menambahkan saldo awal biaya persediaan barang dagang ke total pembelian dan mengurangi dengan biaya persediaan akhir. Nah, ayat jurnal akhir periode digunakan untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagang ke saldo akhir yang benar dan catat HPP untuk periode tersebut.